Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa menghadiri undangan dari Majelis Irsyadul Ibad. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang kami hormati pula Al-Ustadz Mukhtar, Al-Ustadz Fauzi, yang kami hormati Ustadz Zainuddin, juga yang kami hormati Bapak Ketua RT 23 yang telah berkenan memberikan tempat untuk melaksanakan Maulid, karena Maulid ini adalah inisiatif dari kawan-kawan kami semua. Dan juga yang kami hormati Bapak RT 1 Bapak Soekarno, dan juga para hadirin, para alim, para ulama yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat menghormati, meskipun kami tidak bisa menyebut satu persatu nama dari beliau. Kami mohon maaf sebagai wakil. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama tausiah dari beliau. Oleh karena itu, kepada hadirin semua, kami dari segenap kumpulan dari pemuda Irsyadul Ibad, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun tempat atau hidangan yang kami sajikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kami adalah memohon banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin semua yang telah mensupport, mendukung kami untuk mengadakan Maulidun Nabi Muhammad SAW hingga terlaksananya malam hari ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Zubair Fakhur Razi
Untuk acara selanjutnya yakni acara Mau'izatul Hasanah, dan alhamdulillah Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri sudah berada di tengah-tengah kita, dan kami haturkan kepada Al-Habib Hamid Al-Ghadri untuk memberikan Mau'izatul Hasanah. Seorang guru yang akan datang mengunjungi rumah kita, tentu kita paling tidak akan membersihkan hal-hal yang tidak enak dipandang. Paling tidak kita akan menghilangkan sesuatu yang dianggap tidak layak dan kurang sopan. Ini kalau yang datang adalah seseorang bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bila mana yang datang itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau yang datang itu adalah Rasulullah, datang akan berkunjung ke rumah kita, maka mungkin kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Kalau ada gambar yang kurang pantas, kita turunkan. Ada gambar artis Korea misalnya, ya, diturunkan, diganti gambar-gambar ulama. Ada tayangan yang ditayangkan, nyanyian-nyanyian yang tidak pantas, tentu akan kita buang semuanya karena tidak layak dilihat oleh tamu yang akan datang. Padahal harus kita sadari bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW barang sekejap pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sosok beliau, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, agar Nabi Muhammad menjadi saksi terhadap kalian. Kalau Nabi Muhammad kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya, kira-kira ada yang lepas tidak dari perhatian Nabi Muhammad? Kira-kira Nabi Muhammad nggak tahu apa yang kita lakukan? Beliau sangat mengetahui tentang diri kita, perlakuan kita, akhlak kita. Maka seharusnya kita malu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah sebaliknya. Makanya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, malam ini beliau bikin acara di Istiqlal. Seandainya bukan karena acara malam ini, saya datang ke Istiqlal. Beliau itu pernah ngomong, seandainya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat kita, demi Allah katanya, saya nggak akan berani untuk menemuinya. Saya malu kata beliau. Saya paling nyari tempat yang tersembunyi, tapi saya pengen ngintip. Kalau ada batu, dari balik batu itu atau dari balik pepohonan, pengen lihat Nabi Muhammad. Tapi untuk dilihat oleh Nabi Muhammad saya malu. Padahal ini Syekh Ali Jum'ah karangannya lebih daripada 200 karangan, berjilid-jilid, bukan karangan kecil-kecil. Hebat, beliau merupakan salah satu daripada kibar ulama Al-Azhar, mufti di Mesir. Guru-guru sekarang di Mesir itu rata-rata murid beliau. Sudah begitu dakwanya, Masya Allah, mursyid Thariqah Darqawiyah Syadiliyah Siddiqiyah, mursyid Thariqah. Namun begitu merasa malu kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita tentunya. Apa yang kita persembahkan untuk Rasulullah, apa yang kita perhatikan, yang kita berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad memiliki perhatian yang sangat besar kepada kita. Bahkan ayah dan ibu kita tidak memiliki perhatian seperti perhatian Nabi Muhammad kepada kita. Beliau yang disifati di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum. Tahu apa artinya? Azizun alaihi ma anittum, membuat dirinya berat, membuat dirinya tersiksa setiap penderitaan yang kalian alami. Azizun alaihi ma anittum. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, yang begitu memiliki keinginan yang kuat untuk memasukkan kalian terhadap surga. Haris, tidak mau ada seorang pun daripada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Bahkan para ulama menafsiri, mengartikan, menerangkan tentang firman Allah yang mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi kepadamu wahai Muhammad, memberi pemberian yang membuat engkau puas. Itu Nabi tidak puas dan tidak ridha hanya sekedar mendapatkan dunia. Beliau itu seperti Nabi Yusuf, mendapatkan mafatihul ardh, mendapatkan kunci-kunci harta karun yang ada di muka bumi ini. Bahkan Nabi Muhammad ditawarin untuk menjadikan Gunung Uhud sebagai emas semuanya buat Nabi Muhammad. Beliau nggak mau. Beliau mengatakan, saya dipilihkan untuk menjadi seorang nabi sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman, tapi saya memilih untuk menjadi hamba saya, nabi yang hamba saya. Kata beliau, asba'u yawman wa aji'u yawman. Saya bisa lapar sehari, bisa kenyang sehari. Beliau tidak mau keinginannya. Yang beliau pikirkan, yang beliau inginkan hanyalah agar umatnya semuanya senang, bahagia, tenang, tentram. Itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Kata beliau, saya mendapatkan doa yang mustajabah. Minta apa saja saya pasti dikabulkan. Kata beliau, setiap nabi itu memiliki doa mendapatkan keistimewaan dari Allah. Seperti jin itu, jinnya Aladin. Ayo, minta apa? Seperti itu. Ini Allah yang mengatakan. Tapi kata beliau, khaba'tu fid dunya li ummati fil akhirah. Saya simpan ini semua, tidak saya pakai. Kalau bahasa sekarangnya, kesaktian ini tidak saya pakai. Demi apa? Saya simpan agar nanti buat umatku di akhirat, untuk memberi syafaat terhadap umatku di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau yang mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk mereka yang berdosa besar daripada umatku. Bayangkan. Makanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberi pemberian kepadamu sehingga membuat engkau puas dengan pemberian itu. Kata para ulama, para ahli tafsir, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi belum puas sebelum seluruh umatnya ada di surga. Beliau nggak pernah puas. Ketika Allah menurunkan ayat menceritakan tentang ucapan Nabi Isa ketika mendapatkan ancaman dari Allah terhadap umatnya. Kata Nabi Isa, kata Allah ini mengancam, sa'u'adzi, bila mana mereka masih ingkar, masih tidak mau beriman atau bahkan maksiat, sa'u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin, akan saya siksa, akan disiksa dengan siksaan yang belum pernah dirasakan oleh siapapun di muka bumi ini. Artinya paling parah ini siksaan. Maka Nabi Isa menjawab, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, bila mana engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-Mu. Silakan. Makhlukmu, ciptaanmu, fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi bila mana engkau ampuni mereka, engkau maha
bijaksana, maha mulia. Itu Nabi ketika membaca ayat itu beliau menangis. Ingat terhadap umatnya yang nakal-nakal nih, yang masih suka judi online. Ada yang masih suka judi online? Banyak. Judi itu nggak berkah hidup kita kalau main judi. Lebih lagi membuat Nabi Muhammad sedih. Pinjol, main pinjol juga. Ada? Ya Allah, itu riba. Nabi akan sedih. Nabi akan sumpah tega membuat Nabi Muhammad sedih. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Itu beliau memikirkan, ya Allah, ini gimana umatku, sehingga beliau menangis. Melihat umatnya yang lalai, mengingat umatnya yang sama sekali tidak peduli terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak peduli terhadap syariat Allah. Maka beliau menangis, nasib mereka bagaimana? Sampai pada akhirnya malaikat Jibril datang dan mengatakan, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat dirimu menangis ya Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Ummati ya Jibril, umatku bagaimana? Saya tidak mungkin mengatakan seperti yang dikatakan oleh Musa. Ya Allah, silahkan mereka siksa. Silahkan mereka siksa. Silahkan mereka lakukan apa yang ingin engkau lakukan. Silahkan." Tidak, dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak tega mengatakan seperti itu untuk umatnya, untuk kita semua. Maka ketika melihat Nabi begitu tersiksa dengan apa yang beliau alami saat itu, merasa sedih dengan apa yang akan dilakukan oleh umatnya setelah beliau wafat, maka malaikat Jibril kembali datang mengatakan, "Allahu yuqti'ukas salam." Allah menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Wallahu yaqul, "Inni la ukhzika fi ummati." Sesungguhnya aku tidak akan mengecewakanmu wahai Muhammad di dalam umatmu. Di dalam umatmu, apa yang kau inginkan terhadap umatmu, mereka akan masuk ke dalam surga. Ketika seluruh para nabi membungkam, ketika seluruh orang-orang saleh tidak sanggup berkata apa-apa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Hari itu adalah hari di mana tidak ada seorang pun yang sanggup berbicara. Di hari mahsyar nanti, manusia berada di dalam ketidakpastian. Mereka berada di dalam penantian yang tidak jelas. Orang itu kalau menunggu sesuatu, namanya menunggu, membosankan. Kalau menunggu, kapan ini? Kalau ditunggu-tunggu, bahkan gak usah lama-lama, kita disuruh ngantri aja. Ngantri apa gitu. Kayaknya lama banget. Apalagi suruh ngantri kamar mandi. Lama nih, padahal baru 2 menit. Udah duduk lagi. Bagaimana di saat hari itu mereka menanti kepastian apakah di surga atau di neraka? Mereka bingung. Semuanya datang kepada Nabi Adam. Suasana mencekam sampai-sampai diriwayatkan saat itu orang-orang mengatakan, "Ya Allah, kalau memang saya harus di neraka, biarkan masuk neraka aja." Lebih bingungnya karena menunggu ketidakpastian. Datang kepada Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, jangankan memberi syafaat kepada kalian, diriku belum jelas." Datang kepada Nabi Nuh, pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya tidak sanggup. Nabi Isa terakhir mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi mengatakan, "Analah, iya saya yang memiliki syafaat." Dan akhirnya beliau sujud dan dikatakan, "Irfa' ra'sak ya Muhammad, sal satu'ta washfa' tushaffa." Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah apa yang ingin kau minta akan dikabulkan, dan berilah syafaat mereka yang ingin kau beri syafaat. Maka saat itu Nabi memberi syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Bahkan syafaat itu diberikan kepada orang kafir. Syafaat itu bahkan kepada bukan umat beliau,
Umat-umat yang tadinya para nabi tidak memiliki syafaat, tidak bisa memiliki syafaat, dan kuncinya ada kepada Nabi Muhammad. Gara-gara Nabi Muhammad, maka diberilah para nabi syafaat. Mereka memberi syafaat kepada umat-umat. Nabi, kita tidak menginginkan syafaatul uzma, kita ingin syafaatul khasah, syafaat yang khusus, yang istimewa, bukan untuk umum, tapi dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad, yang memiliki kepedulian yang luar biasa. Pertanyaannya, kita ini sepeduli apa dengan Rasulullah? Kita ini bagaimana dengan Rasulullah? Itu kalau kita lihat para tabi'in, mereka yang hidup setelah Rasulullah, setelah para sahabat yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Itu Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, orangnya itu suka senyum, suka bercanda, kadang biar suasana menjadi cair. Tapi ketika menyebut nama Nabi Muhammad, wajahnya memerah, Pak. Bahkan kadang-kala beliau menangis karena menahan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kalau beliau nunggu dulu sekalian, karena saya lagi ceramah pada ngeliat itu, pada makanan gitu. Mendingan selesai dulu, bener nggak? Bener. Ya. Jadi kalau mau diteruskan nanti pas selesai ceramah, atau saya berhenti sebentar, biar selesai semuanya. Lanjut aja. Iya, biar konsentrasi. Ini ingat syafaat, ingatnya apa tuh? Semangka yang ada. Begitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi itu tidak berani pakai sandal kalau ada di kota Madinah, dan tidak mau naik kendaraan, tidak mau naik seperti himar, keledai atau onta, nggak mau. Kenapa? Demi menghormati Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau musim panas itu, Masya Allah, melepuh. Itu kalau musim panas, Masya Allah, itu kayak sate. Lagi orang kipas sate baunya. Kalau kita cium kaki kita ini, kalau ke Arab musim panas, apalagi di pasir, ya Allah, panasnya minta ampun. Kalau nggak percaya nanti kalau umroh atau haji nggak usah pakai sandal. Tapi kenapa begitu Imam Malik? Demi menghormati Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau beliau itu mau pernah suatu saat beliau ngajar hadis, karena beliau seorang ahli hadis, faqih dan ahli hadis, guru daripada Imam Syafi'i. Tiba-tiba mukanya pucat, tapi beliau terus mengajar, menyampaikan hadis yang beliau riwayatkan. Sampai akhirnya setelah selesai, beliau perintahkan salah seorang muridnya untuk membuka jubahnya di belakang. Coba buka. Pas dibuka, ternyata di situ ada 5 kalajengking yang lagi menggigit, lagi nyengat. Bayangin coba, satu aja kita minta ampun sakitnya. Bagaimana? 5 itu ada di belakangnya, di punggung beliau, lagi enak-enakan makan, menyengat beliau. Kata muridnya, kenapa nggak dari tadi? Kata beliau, saya tidak sanggup untuk menghentikan hadis Nabi Muhammad SAW. Kunna fi hadis Rasulullah. Bagaimana mungkin saya berhenti gara-gara hanya sedikit ini sakit di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka ta'zim terhadap ilmu, ta'zim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka yang mengenal Nabi Muhammad tidak mau berpisah dengan Rasulullah sedikit pun. Dan itu bukan hanya dirasakan oleh siapa manusia, termasuk binatang. Nabi itu punya keledai namanya qaswa. Tahu keledai? Himar dalam bahasa Arab. Tahu keledai? Kayak kuda poni. Tahu kuda poni? Ya itu kecil.
Itu biasa dipakai kalau perjalanan jarak dekat. Nah, baru dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau jarak jauh, kalau kita kan pakai motor sekitar Priuk naik motor. Kalau jauh ya naik bis. Kalau Ustaz Ali ke Madura, masa mau naik motor ya kan? Ya naik bis. Nah begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan hadiah dari Raja Muqawqis, Raja Mesir. Di antara hadiahnya adalah himar. Dikasih nama dikasih nama apa namanya? Nama daripada himar beliau. Itu semua hayawan beliau, ada yang nama Qaswa, unta beliau. Kemudian beliau memiliki himar tersebut. Ketika Rasulullah wafat, Ya'fur namanya, Ya'fur. Ketika beliau wafat, itu himar mencari-cari Nabi Muhammad, kok nggak ada. Sampai datang ke kamarnya, ternyata yang ada hanya gundukan tanah yang menyadari bahwasanya sang majikan telah wafat. Tadinya dia sudah merasakan nikmatnya dipegang oleh Nabi Muhammad, dinaiki oleh Nabi Muhammad. Akhirnya dia lari mencari jurang yang paling dalam, dia hempaskan dirinya, bunuh diri. Karena tidak enak hidup di dunia tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada himar. Ada gunung Uhud. Nabi pernah mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu merupakan gunung yang cinta kepada kami dan kami mencintai. Suatu saat beliau naik ke atas gunung Uhud yang cinta kepada Nabi. Pas naik di atas, tahu-tahu bergetar itu gunung. Bergetar kayak gempa. Ya Allah, hari ini 2 hari yang lalu ada gempa di Afghanistan. Dengar kan? Baca itu di internet, 2.000 orang lebih meninggal. Itu Nabi juga sedih, bukan main. Umat hari ini pula ada apa kita dengar, Hamas dan Israel bertempur lagi. Orang-orang Yahudi yang menginjak-injak dan menjajah negeri kaum muslimin itu. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Paling tidak kita berdoa. Karena kalau mereka senang, Nabi Muhammad bakalan senang. Tapi bila mana mereka menderita, Nabi Muhammad juga akan menderita. Nabi Muhammad akan sedih. Kembali lagi ke ceritanya Ya'fur ini, atau ke ceritanya Jabal Uhud yang Nabi naik ke atasnya tiba-tiba bergetar. Kenapa bergetar? Karena senang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Senang diinjak oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan, Uthbut ya Uhud, wa ma fawquka illa nabi was-siddiq was-syahidan. Diam kamu wahai Uhud. Di atasmu nggak ada apa-apa kecuali seorang nabi, kecuali As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid. Maksudnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Baru Uhud tenang. Ini Uhud itu Ya'fur. Kalau manusia, ya Allah jangan tanya. Sayyidina Umar ketika mendengar bahwa Rasulullah wafat, beliau nggak terima. Karena begitu nikmat beliau hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, woi penggal lagi. Tadinya sudah berada di zona nyaman. Pas tahu Rasulullah wafat, gak terima. Mentalnya nggak sih. Kenapa? Sudah kata orang sini, kadung nikmat, kadung enak, kadung lega. Itu Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah wafat, tidak bisa hidup di kota Madinah karena segala sesuatu mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Kalau makan ingat Nabi Muhammad, tidur ingat Nabi Muhammad, sehingga tidak nyenyak, tidak enak. Kalau berjalan ingat Nabi Muhammad, nggak bisa hidup di kota Madinah karena segala sesuatu mengingatkan Nabi Muhammad. Itu Bilal selama hidup Rasulullah kerjanya jadi muadzin, tukang adzan. Suaranya memang merdu, diperintahkan adzan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Bilal pergi ke Syam, ke Damaskus. Setelah berada di Damaskus baru beliau tenang. Singkat cerita, beliau mengajar, beliau berdakwah. Akhirnya setelah beliau ada beberapa lama di Damaskus, 1 tahun lamanya, mimpi Nabi Muhammad datang dan mengatakan,
Mada min hadzal jafa ya Bilal, kamu sudah lupa padaku wahai Bilal. Bangun dulu ya Rasulullah, sedikit pun kami tidak lupa kepadamu. Akhirnya bangun, langsung pagi harinya bergegas menuju kota Madinah. Yang dituju adalah kuburan Rasulullah SAW, pusara suci Rasulullah. Jadi kalau kita ke Madinah itu tujuannya ya ziarah Rasulullah, bukan hanya masjid beliau. Ada orang zaman sekarang bilang jangan niat ziarah ke Rasulullah. Masya Allah. Saya pernah ketemu, bukan bareng, kebetulan sama-sama umroh dengan seorang selegram, atau selegram. Kalau saya sebut namanya pasti tahu, terkenal banget. Ini terkenal banget. Bareng sama seorang ulama dari sini. Saya ketemu sama mereka, sama ini orang cerita. Itu fulan nggak mau ziarah. Kenapa? Karena takut syirik ziarah Nabi. Takut bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi dulu, seorang ulama Mesir. Beliau jadi dosen di Ummul Qura, di Jamiah Ummul Qura. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi nulis surat minta izin kepada atasannya untuk ziarah kuburan Nabi Muhammad. Kata kepala rektor saat itu bilang, Syekh, kok bisa kamu, orang seperti kamu niat ziarah ke Nabi Muhammad? Nggak boleh, karena ada hadisnya la tushaddur rihal illa fi thalathi masajid. Dalam hadis dikatakan janganlah kamu berniat untuk pergi kecuali di 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Kata Nabi, berarti kamu kalau ke kuburan ganti surat itu ke Masjid Nabawi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, enggak, saya mau ziarah Rasulullah SAW. Kalau cuma mau ziarah ke masjid, ngapain di Masjid Nabawi? Di Masjidil Haram lebih besar pahalanya, jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan Masjid Nabawi di kota Madinah. Dan adanya Masjid Nabawi tidak lain karena ada Nabi Muhammad. Dia menjadi mulia gara-gara Nabi Muhammad. Makanya saya mau ziarah kepada masjid. Akhirnya rektornya itu nggak bisa jawab. Ya udah kalau belakang. Ini saya mau tahu Sya'rawi cerita seperti itu. Artinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bilal datang ke kuburan Nabi Muhammad. Beliau tempelkan itu mukanya, mencium debu yang di situ menempel kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Bilal, kangen kepada Nabi Muhammad. Akhirnya beliau didatangi oleh para sahabat yang meminta untuk adzan. Beliau nggak mau. Saya hanya adzan untuk Rasulullah. Datang lagi Abu Bakar, Umar, Uthman, para sahabat membesar. Beliau nggak mau, nggak. Saya hanya adzan untuk Rasulullah. Sampai akhirnya ketika beliau berada di masjid, tiba-tiba dari arah pintu masjid masuk 2 anak muda, 2 anak remaja. Beliau ingat bahwa anak itu pernah masuk melalui pintu tersebut, tapi dulu itu yang menggandengnya adalah Nabi Muhammad SAW. 2 orang ini adalah Al Hasan dan Al Husain, cucu Rasulullah SAW. Maka datang keduanya, kemudian Bilal memeluknya, mencium kening yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad. Beliau keduanya berkata, "Adzin lana ya Bilal kama tu'adzin li jaddina Rasulillah." Adzanlah engkau wahai Bilal, sebagaimana dulu engkau pernah adzan untuk kakek kami Rasulullah. Maka Bilal tidak bisa menolak permintaan keduanya. Akhirnya beliau naik ke atas muadzin, tempat adzan. Belum ada mikrofon, apalagi sebaik ini. Saya tadi mau ceramah sebentar, 10 menit gitu, tapi rupanya sound sistemnya enak. Bukan promosi, ya bukan promosi. Akhirnya ini Sayyidina Bilal ada. Selama Rasulullah wafat, sejak Rasulullah wafat, kota Madinah belum pernah mendengar lagi suara Bilal. Maka saat
terdengar suara Allahu Akbar dari Bilal. Ingatan para sahabat kembali kepada masa-masa nikmat bersama dengan Nabi Muhammad, masa-masa indah bersama dengan Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya semuanya menangis, menjerit, sampai-sampai para wanita itu keluar lupa memakai kerudung mereka. Dari kangennya kepada Nabi Muhammad, di antara mereka ada yang mengatakan, apakah kiamat telah terjadi? Apakah Rasulullah hidup kembali? Belum pernah diriwayatkan ada kegaduhan di kota Madinah seperti saat Bilal ada. Dan ketika Bilal mengatakan sampai ke dalam asyhadu anna Muhammad, beliau tidak sanggup untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Beliau tersungkur, adzan tidak bisa diteruskan. Radhiyallahu anhu wa arda. Akhirnya semuanya tenggelam di dalam tangisan, tenggelam di dalam kesedihan, tenggelam di dalam kerinduan yang begitu memuncak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingat masa-masa indah bersama dengan Nabi Muhammad. Itu mereka yang merasakan bersama Rasulullah. Akankah kita hanya mendengar cerita ini? Ya Allah, apa yang mau kita andalkan? Kenikmatan apa di dunia ini yang kita dapati? Kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Buktinya semakin kita dapat, pengen yang lebih lagi, pengen yang lebih lagi. Itu yang tidak membawa kepuasan. Tapi ketika kita bersama dengan Nabi Muhammad, itulah kenikmatan yang luar biasa. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah pernah ditanya, adakah kenikmatan yang di dunia ini yang melebihi daripada kenikmatan surga? Ada. Apa? Ru'yatun Nabiyyillah, berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Termasuk para sahabat, termasuk para auliya was-salihin yang mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Yang subhanallah itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hanya merasakan kenikmatan ini dulu. Udah begitu capeknya minta ampun. Kawin itu sebelum kita kawin kan membayangkan nikmatnya luar biasa. Pas kawin, masya Allah, paling 2-3 bulan enak. Habis itu pusing minta ampun. Padahal itu ada kenikmatan. Akan tetapi kenikmatan di dunia enggak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang tahu hakikat ini, jangan sia-siakan ada Nabi Muhammad. Jangan sia-siakan, ayo kita hidupkan Nabi Muhammad. Ayo kita tanamkan mahabbah cinta kepada anak-anak kita, keluarga kita. Hidupkan irsyadul ibad, jadikan sebagai sarana kita untuk lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dukung anak-anak remaja kita untuk cinta kepada Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Para asatidz yang ada di tempat ini, yang hadir ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dipelihara, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad, diperlihatkan wajah mulia, wajah suci, wajah cemerlang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita bisa meminum daripada telaga Nabi Muhammad. Beliau yang berjanji, ana faratukum alal haud, saya tunggu kalian di telagaku, kata Nabi Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang yang minum daripada telaga Nabi Muhammad, telaga Kautsar, telaga yang barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya, telaga yang membawa kita untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang berusaha, yang mengisi dunia ini, mudah-mudahan kita dan orang yang kita sayangi, keluarga kita, teman-teman kita, handai tolan kita, murid-murid kita, semuanya mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang terpisah dari Nabi Muhammad, dari kelompok Nabi Muhammad, dari rombongan Nabi Muhammad, dari golongan Nabi Muhammad di dunia ini, di alam barzakh, di alam mahsyar,
yaumul hisab, ketika ada di sirat. Mudah-mudahan semuanya bersama dengan Nabi Muhammad. Berkah dari Nabi Muhammad, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik dari Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera terbayarkan hutang. Yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan dapat jodoh semuanya. Yang soleh ataupun salihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Setelah ini kita menghidupkan umat sunnah Nabi Muhammad, senang dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, tidak lupa berbicara tentang Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Ya Akramal Akramin wa Ya Arhamar Rahimin. Kita baca maulid dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, yang kita yakin Nabi Muhammad akan hadir bersama kita. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih atas mau'izah hasanah dari Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Badri. Untuk selanjutnya yakni acara pembacaan Maulidin Nabi, di mana hal ini akan disampaikan oleh Jamiah Hadrah dari Irsyadul Ibadah. Kepada Jamiah Hadrah Irsyadul Ibadah, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز فوره كاملا في عالم الظهور. نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السواد الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Yeah.